Mboten biasa. Mboten. Nggih. Kula raos tambah. Enggal alhamdulillah, masyaallah. Tambah keraos nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, dalah sedherek sedaya ingkang kula hormati, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Alhamdulillah, kita tansah muji syukur dumateng Allah Ta'ala ingkang sampun paring nikmat lahir batin ingkang sangat kathahipun, dipun jangkepi kelawan iman dan Islam, dipun teguhaken ing atasipun tauhid lan sunnah. Mugi-mugi Allah taksih netepaken sedaya nikmat, boten ngicalaken, malah Allah paring tambah dumateng kita sedaya kesaenan, rezeki ingkang melimpah, kebahagiaan wonten dunya ngantos dumugi wonten akhirat. Amin. Bapak dan Ibu sedaya ingkang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ing dalam wekdal ingkang membahagiakan punika pinanggih sedherek muslim ing papan ingkang dipun berkahi, ing wekdal ingkang dipun berkahi ugi ing dalam masjidipun Allah Ta'ala, wekdal lumebet ing dalam dinten Jumat minangka sayyidul ayyami bil usbu, penghulu dari hari dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Maka kita berbahagia, semoga Allah Ta'ala menambah kepada kita keberkahan, kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Jumadal Akhirah. Bulan Jumadal Akhirah hampir usai, maka kita akan masuk ke dalam bulan Rajab. Masya Allah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Waktu yang berlalu demikian cepatnya, maka tentu kita tidak menyia-nyiakan momen-momen yang berharga pada waktu-waktu tersebut. Para ulama menyebutkan syahrul Rajab, syahru zar'i, wa syahru Sya'ban, syahru saqi zar'i, wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'i. Para ulama menyebutkan momen yang sangat berharga itu, bulan Rajab itu merupakan bulan menyemai benih.
Bulan Sya'ban merupakan bulan saatnya mengairi benih-benih yang kita tanam. Bulan Ramadan itu adalah bulan kita menuai, kita panen dari kebaikan yang telah kita tanam berupa benihnya di bulan Rajab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, para ulama menyebutkan manfaat dari nasihat ini adalah bulan Rajab yang dia merupakan di antara Syahrul Hurum. Dia adalah bulan haram, bulan yang mulia, yang di sana ada 4 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara umum. Minha arba'atun hurum. Di dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang mulia. Yang bulan mulia itu tidak boleh berperang kecuali diperangi, tidak boleh melakukan dosa-dosa dan pelanggaran yang dosanya berlipat ganda lebih besar dari bulan-bulan biasa. Dan di sana pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antara bulan-bulan yang mulia itu adalah Allah menyebutkan yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, salah satu mutawaliyah, 3 yang berturut-turut, wa syahrul Rajab, dan bulan Rajab. 4 bulan ini merupakan 4 bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka hendaknya kita memanfaatkan, menyiapkan diri kita untuk banyak beramal saleh dan berusaha menempa diri kita untuk tidak terjerumus kepada dosa dan pelanggaran, meminimalisir. Karena mustahil Bapak dan Ibu kita sebagai manusia bersih sama sekali dari dosa. Karena Allah mensifati kita innahu kana zaluman jahula. Sifat manusia itu adalah banyak berbuat zalim dan jahil. Maka meminimalisir dan berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita, keburukan syaitan, dan keburukan dari godaan manusia maupun jin. Wal'iyadzubillah. Bapak dan Ibu, inilah yang kita ingatkan tentang bulan Rajab sebagai bulan mulia yang harus kita persiapkan. Kemudian memperbanyak amal soleh dengan siyam sunnah, tilawatul Quran, infak dan sedekah, dan banyak. Semua amal-amal soleh merupakan hal yang melipat gandakan kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala. Menyemai benih-benih kebaikan, dikuatkan dengan siraman di bulan Sya'ban, memperbanyak dan meneguhkan kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan menuai benih adalah kebiasaan yang baik, amal ibadah yang baik akan terbawa kepada kita, membawa keuntungan yang besar. Di saat itu adalah saat musabaqah, perlombaan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seorang yang berlomba, lawaran tanpa persiapan mustahil akan dapat meraih juara, mustahil bisa memenangkan. Maka dia harus persiapan dengan keras, dan persiapan itu adalah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya kesehatan, kemampuan, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang kita rindukan, yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala, dan kita dapat menikmati pahala yang besar di sana sehingga kita mendapat keberuntungan dunia maupun akhirat. Amin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita lanjutkan pada Kitabul Thaharah, Kitab Bulughul Maram, pada Kitabul Thaharah Babul Haid. Masih di bab haid, beberapa hadis insyaallah kita selesaikan. Kita sampai pada hadis yang ke-144 di halaman ke-70 pada syarah Bulughul Maram ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibu Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, lamma ji'na Sarifa hittu, tatkala kami ini sampai di daerah Sarif. Sarif itu daerah di luar kota Makkah sekitar 18 km menuju ke arah kota Madinah.
Kota Sarif daerah sekitar 18 km dari daerah Makkah. Tatkala Nabi Sallam dan istri beliau dan para sahabat ingin menunaikan haji, sampai di daerah Sarif, Ibu Aisyah mendapatkan datang bulan. Beliau haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallam bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajj." Kerjakanlah sebagaimana yang dilakukan oleh haji, yakni jamaah haji, sebagaimana biasa. Ghaira an la tatufi bil bait hatta tadhuri. Kerjakanlah semua yang dikerjakan oleh jamaah haji selain engkau melakukan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, sampai engkau suci. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim kesahihannya, fi hadisin tawilin, dalam sebuah hadis yang panjang tentang safarnya Nabi bersama Ibu Aisyah dan para sahabat untuk menunaikan haji di Makkah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang kaitannya dengan hukum haid ketika melaksanakan haji. Ibu Aisyah belum mengetahui, maka Nabi mengajarkan, yaitu boleh dia melaksanakan ibadah haji selain dari apa yang dilarang Nabi, yaitu tidak boleh melaksanakan tawaf. Tawaf yang pertama tentu jemaah haji datang ke sana ada tawaful qudum. Kemudian salat sunnah di dekat makam Ibrahim, dekat bekas kaki Nabi Ibrahim, makam Ibrahim. Sebagaimana firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Musalla tempat salat. Nah, tidak boleh bagi seorang yang haid itu tawaf maupun melaksanakan yaitu salat di situ. Tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Dan ini ada beberapa kemungkinan. Para ulama menjelaskan, Bapak Ibu, kenapa wanita haid tidak boleh tawaf. Yang pertama, ya, karena wanita yang haid itu dia dalam kondisi tidak suci, sehingga tidak boleh masuk ke dalam masjid. Alasannya Ibu Aisyah saat itu haid, ya, sehingga tidak boleh. Kemudian syarat dari tawaf itu sendiri adalah suci. Kondisi wanita haid tidak boleh masuk masjid, kemudian tidak boleh tawaf karena tidak suci. Dua hal ini menjadikan tidak bolehnya beliau masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf di Ka'bah. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat dari hadis yang mulia ini terkait dengan babul haid. Ini ma yustafadu minal hadis. Hadis yang ke-144 ini, pertama, yajuzu lil haidi an ta'tiya bi jami'il af'alil hajj illa at-tawaf fa innahu yukhramu 'alaiha li'annaha ghairu tahirin aw li'annaha mamnu'atun minal masajid. Yang pertama, dibolehkan bagi wanita yang haid itu untuk melaksanakan seluruh dari manasik haji. Jadi manasik haji mulai dari ihram, yaitu kalau pakaian ihram tentu bagi wanita berbeda dengan lelaki. Ihram bagi lelaki dengan 2 kain, adapun bagi wanita tetap dengan menggunakan pakaian yang berjilbab, yang syar'i, yang menutup auratnya. Maka itu dengan niat ihram, dan kemudian tetap diperbolehkan juga wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian mabit di Muzdalifah dan juga melempar jumlah ula, wusta dan aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan juga tawaful ibadah setelah melempar jumrah itu tetap dilakukan juga. Kemudian sa'i antara Safa wal Marwah itu wanita haid itu juga diperbolehkan. Setelah itu tahallul, mencukur rambut, tertib. Jadi tidak disebutkan tentang kewajiban itu tawaf dan sholat di dekat makam Ibrahim, itu saja yang tidak diperbolehkan, yaitu tawafnya.
Sedangkan sunnah-sunnah itu pun boleh dilakukan, seperti mabit di Mina pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian melempar jumrah itu termasuk sunnah, dan tawaf wada yang termasuk sunnah dia tidak melakukan karena tawaf dengan syarat suci tadi. Nah, para ulama menyebutkan boleh wanita haid itu menunggu untuk tawaf itu sampai suci di sana ya. Dia menunggu suci baru dia melaksanakan tawaf. Terus bagaimana kalau sampai waktunya habis, sampai waktunya pulang ternyata belum suci? Maka di antaranya para ulama membolehkan dia tidak melakukan tawaf tapi membayar dam, ini denda dengan kambing. Di antara para ulama yang membolehkan, Al-Imam Ibnu Taimiyah membolehkan dia tawaf, tetapi hal itu jumhur menyebutkan tetap tidak diperkenankan karena belum suci, dia masih dalam kondisi haid, maka dia meninggalkan atau pulang kembali ke tanah airnya dalam kondisi tidak melaksanakan tawaf, dan jadi di sana dia melaksanakan jam itu. Ini yang pertama, faedahnya tetap melaksanakan manasik haji, dan manasik haji telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, khudu anni manasikakum, ambillah dariku tentang kaifiyah manasik haji yang lengkap dari awal sampai akhir. Sabda Nabi SAW ini menunjukkan sunnah, Bapak Ibu, sunnah yang bersifat wajibah. Walaupun sunnah dia memiliki sifat wajibah karena ibadah yang wajib dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sebagaimana Nabi bersabda tentang perintah agar melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu perintah Islam kepada kita semuanya, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, agar mencontoh Nabi di dalam melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi SAW, sholatlah sebagaimana melihat aku sholat. Yang kedua, adamu jawazi ra'atai tawafi lil haidi. Yang kedua, tidak boleh melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf bagi wanita yang haid. Ini merupakan hukum yang kuat, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-145, wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'ad bin Jabal, beliau adalah Abu Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman. Mu'ad bin Jabal al-Ansari al-Khazraji. Ansar berarti penduduk asli Madinah. Al-Khazraj dari suku Khazraj. Yang beliau ini pernah ikut Bai'at Aqabah dan juga perang Badar dan sejenisnya, mengikuti Nabi SAW, termasuk sahabat yang mulia. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yakhillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Apa yang halal, apakah yang boleh bagi seorang lelaki itu terhadap istrinya tatkala dia sedang haid? Maka Nabi SAW bersabda, ma fawqal izari, apa-apa yang ada di atas sarung. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau, tetapi Imam Abu Dawud sendiri mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Demikian sehingga tidak dapat dijadikan hujjah bagi seorang yang ingin melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini merupakan korelasinya dengan babu thaharah ini, khususnya babul haid. Dijelaskan oleh pensarah hadis ini apa itu, yaitu tentang hurmatu al-haidi kama marra, haramnya yaitu melaksanakan jima bagi wanita haid dengan suaminya sebagaimana yang telah terlalu dari hadis
dahulu. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri bagi wanita yang datang bulan. Itu haram hukumnya dan dosanya besar, baik bagi bapak maupun ibu. Yang kedua, haliyatul mubasarati lil haidi bima fawqa al-izar wa tahrimuha baina surrati war raqbah wa mu'arid bil hadisi Anas as-sabiq. Hadis ini Bapak Ibu ternyata bertentangan dengan hadis yang kita baca diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang wanita haid. Dia boleh berinteraksi dengan suaminya apa saja yang dia inginkan kecuali yaitu berhubungan, hanya itu saja. Baik yang di bawah maupun di atas tetap boleh dia duduk bersama, bercengkrama, berjumbu, dan itu hal yang diperbolehkan. Hanya saja satu yang tidak diizinkan dan itu haram adalah berhubungan suami istri. Sedangkan hadis ini menunjukkan yang bertentangan itu, bertentangan hadis ini dengan hadis yang telah berlalu adalah ma fawqal izar. Hadis ini menyebutkan tentang hanya boleh yang di atas sarung. Bapak Ibu, al-izar itu biasa dipakai setengah badan ke bawah. Adapun yang atas itu pakaian atau saub atau libas. Sedangkan yang bawah itu adalah izar. Maka yang dimaksud hadis ini enggak boleh yang di atas sarung, berarti di atas pusar ke atas. Hanya itu yang boleh, yang tidak boleh ke bawah. Maka hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih, yaitu bolehnya berinteraksi dengan suami, ya, tetapi dibatasi dengan izar, ditutup dengan kain dan tidak melakukan hubungan. Hanya itu. Jadi hadis ini tidak sahih, berlawanan dengan hadis yang sahih, tetapi ada kesamaan, yaitu haramnya melakukan hubungan. Sedangkan yang kedua, hadis ini menunjukkan lakin hadis mu'ad hada ad'ad, yakni dhaifun wal awwal wa asahhu fa hiya al arjah, yakni jawazul mubasharah dunal fars. Sebagai disebutkan tadi tentang pembolehan berhubungan dengan suami istri dalam hal-hal yang wajar, yang bukan di dalam apa yang dimaksud pada hadis sebelumnya. Ini hadis yang lemah kedudukannya, tidak disebutkan oleh beliau musannif dari pensarah hadis ini tentang kelemahan dari sisi perawi dan isinya. Yang ke-146, wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha. 146, jadi ibu kaum muslimin Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, Ummu Salamah ini bernama Hindun binti Abi Umayyah binti bin Al-Mughirah Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Hindun binti Abu Umayyah ini wafat pada tahun 61 Hijriah. Beliau dinikahi Nabi setelah suaminya Abu Salamah wafat di dalam peperangan, dan dinikahi oleh Nabi untuk mengangkat derajat beliau dan mendekatkan karib kerabat serta keakraban dari suku-suku beliau dengan Nabi SAW. Beliau termasuk istri Nabi yang paling akhir wafat. Istri Nabi yang paling akhir wafat di tahun 61 Hijriah radhiyallahu anha, yang beliau merupakan seorang wanita yang cerdas, mewariskan ilmu kepada kita dan teladan di dalam keimanan. Seorang wanita yang salihah yang dinikahi oleh Nabi SAW dan akan menjadi istri Nabi di akhirat pula. Istri Nabi di dunia dan di akhirat, Ummul Mukminin. Beliau meriwayatkan, kanat an-nufasa'u taqa'udu ala ahdi Nabi SAW ba'da nifasiha arba'ina yauman. Dahulu para wanita yang nifas itu adalah wanita yang setelah melahirkan, mengeluarkan darah ketika melahirkan. Di zaman Nabi SAW mereka nifas selama 40 malam, 40 hari. Ini 40 hari mereka setelah melahirkan berhenti darah itu
maka itulah masa suci bagi mereka. Ini diambil rata-rata, dikisahkan oleh Ummu Salamah yang beliau mendapati para sahabiah dan istri Nabi demikian. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawud. Diriwayatkan imam yang 5, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan tentang hadis ini, kecuali Nasa'i. Imam Nasa'i tidak menyebutkan secara khusus. Lafaz ini ditulis dalam Sunan Abu Dawud. Wa fi lafdhin lahu, dalam lafaz beliau, walam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin an-nifasi wa sahhahul Hakim. Di dalam lafaz beliau yang lainnya disebutkan Nabi tidak memerintahkan untuk mengqadha salat bagi wanita yang nifas 40 hari itu. Tidak diperintahkan mengqadha salat, tidak pula diperintahkan untuk puasa mengqadhanya, kecuali dia dalam kondisi sehat, karena setelah melahirkan dia menyusui, maka ketika itu dia boleh ada pilihan mengqadha di lain waktu ketika sehat beneran, atau dia membayar fidyah bagi yang puasa. Adapun sholat tidak diperintahkan mengqadha. Disahihkan oleh Al-Hakim dalam Sunan beliau. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini tentang kisah para wanita yang nifas, para sahabiah yang melahirkan. Diambil tengahnya, yaitu 40 hari menunggu saat suci berhentinya darah nifas tersebut. Makna nifas itu adalah wadamun yukhihi rahmul rah al-mar'ati ma'al wiladah. Dia adalah darah yang dikeluarkan, yang keluar dari rahim wanita ketika melahirkan. Bapak dan Ibu, dijelaskan oleh pensarah, setiap wanita itu tidak sama. Ada wanita yang dia melahirkan dengan masa nifas yang mungkin sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, 40 hari. Tetapi ada wanita yang lebih cepat. Di dalam hadis lain ada wanita yang dikisahkan dia hanya sekitar 34 hari. Ada pula yaitu yang lebih dari 40 hari itu. Ada yang di bawah 40, ada yang lebih. Yang di bawah 40 dia cepat sembuh biidznillah, maka itu ya keutamaan bagi dia. Adapun yang lebih, ada wanita yang lebih dari itu Bapak Ibu. Wonten ingkang 45 hari, wonten ingkang 50 hari. Ya, 50 hari, lama tidak berhenti-berhenti. Terus pripun dengan kadar ini? Maka hal itu tidak mengapa, karena ada udzur. Ini yang diperkenankan di dalam Islam ini, menunggu di saat berhenti, dan ini merupakan batasan yang umum. Adapun jika ada kelebihan atau kurang dari itu, maka itu adalah min fadlillah. Jika lebih, ya, jika lebih atau waktunya lebih panjang, maka itu merupakan ujian dan kesehatannya belum pulih. Faedah yang bisa kita dapatkan, jawazu julusi nifasa arba'ina yauman. Bolehnya bagi wanita-wanita yang nifas, yang melahirkan itu, yaitu selama 40 hari ba'dal wiladati idza istamarra dam. Setelah melahirkan 40 hari ketika darah mengalir terus tidak berhenti. Wa hukmuha hukmul haid fima yajibu wa yuhramu fa idza inqata adam taharat. Maka hukum wanita nifas persis sama dengan wanita yang haid, tidak sholat, tidak puasa, ya, tetapi dia menunggu saat sucinya itu sampai berhentinya darah, baru dia diperintahkan untuk sholat. Sholat tidak mengqadha, adapun puasa boleh dia mengqadha di lain waktu atau membayar fidyah. Yang kedua, adamu qada'i shalawati allati lam tu'addiha ayyamul fasiha
kal haidi. Dua, sebagai ketetapan hukum tidak mengqadha salat, persis seperti orang yang haid. Sedangkan yang ketiga, la hadda li aqallin nifas wal ibrah bi inqita'idah. Tidak ada batasan Bapak Ibu untuk batas minimal bagi wanita yang melahirkan itu, ya, bi inqita'idah, ketika berhenti dari darah itu. Artinya tidak ada batasan minimal. Mungkin saja seorang wanita dianugerahi kekuatan fisik yang baik, yang fit, yang prima, sehingga 30 hari dia sudah berhenti, sudah selesai dari nifasnya. Ada demikian, maka itu boleh. Jadi bukan patokan harus 40 hari. Nek ngoten, kadang-kadang kalau orang memahami 40 hari saja, 35 hari pun mantun, pun berhenti. Tapi dihatiskan 40. Berarti yang 5 hari saya enggak sholat. Boten. Enggak boleh demikian ya. Dia ketika berhenti itu dia langsung mandi dan sholat. Persis seperti seorang yang datang bulan. Ketika dia datang bulan, batas yang umum itu 7 hari sepekan. Tetapi mungkin saja seorang itu 4 hari, 5 hari selesai. Bukan dia menggenapkan 7 hari, ini pumpung-pumpung. Yang dua ini keringanan. Udah 2 hari tidak usah sholat. Buatan ya ibu-ibu. Berarti ketika 5 hari selesai haid, maka segera mandi dan sholat. Demikian pula nifas. Sebelum masa 40 hari bersih, segera mandi dan sholat. Buatan menunggu digenep nih 40 hari bonus ini buatan. Dan demikian pula bagi yang 40 hari lebih, misalnya 50 hari tak sehwatan, berdarah terus dan belum sembuh, dia bersabar, berupaya diobati juga, dan kemudian dia tetap menunggu bersihnya itu. Terus pripun ketika misal sebelum 40 hari dia sudah bersih, mandi, kemudian sholat, dan ketika selesai sholat itu mungkin beberapa hari keluar lagi, tetapi bukan darah, yaitu yang berwarna kuning, mungkin keruh dan seterusnya. Bagaimana itu? Nah, itu pernah terjadi juga di zaman Nabi SAW, yaitu di sana ketika ada seorang sahabiah dan juga para tabi'in, wanita-wanita zaman tabi'in juga, mereka terkadang mengalami hal itu. Sudah bersih, mandi, lalu keluar lagi beberapa hari setelah itu. Bukan darah tetapi kuning atau keruh. Nah, para ulama menyebutkan di antaranya, kunna la na'uddul kathrata as-safrata ba'da tukhri syai'an. Hadis yang diriwayatkan di para sahabat, mereka menyebutkan hal ini disahihkan Imam Al-Albani dari sahabiah Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Sahabiah Ummu Atiyah, beliau merupakan seorang sahabiah pula yang mendengar tentang hadis itu, lalu bersepakat pula dengan para sahabiah yang lain bahwa kami ini tidak menganggap sedikit pun apa-apa yang keluar yang berwarna keruh maupun kuning itu setelah suci, tidak dianggap sedikit pun. Artinya buatan keluar seperti itu lalu dia nggak sholat lagi, berhenti dari sholat, berhenti dari puasa, lalu dia seperti orang nifas lagi, buatan ya. Setelah suci, mandi, sholat, ketika keluar seperti itu buatan usah dianggap. Karena para sahabat pun demikian, mereka tidak memandang itu sebagai bagian dari nifas. Demikian pula fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau ditanya dalam fatwa beliau tentang wanita yang ketika suci lalu keluar lagi berwarna itu, beliau mengatakan itu bukan bagian dari nifas, maka ditinggalkan dan tidak usah dianggap. Terus bagaimana? Dibersihkan, ya, dibersihkan, terus berwudu, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat.
Demikian pula di zaman Nabi Sallam, walaupun mungkin ada yang menyebutkan hadis-hadis yang lemah tentang ini, tetapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Syawahid dari hadis 146 ini, penguat dari hadis yang nomor 146 ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Waqatan nufasa'u arba'ina yauman. Nabi SAW memberikan waktu batasan bagi wanita-wanita yang nifas selama 40 hari, illa antara tuhra qabla dzalik, kecuali dia melihat sesuatu yang suci sebelum hal itu, yaitu sebelum batas 40 hari dia melihat sudah suci, berhenti darahnya, maka dia boleh selesai dari masa nifasnya itu. Ini Bapak dan Ibu, rata-rata secara keumuman sekitar 40 hari, kurang sedikit atau lebih sedikit, itu secara umum dan sesuatu yang sehat. Kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, mungkin Pak Rawo yang lebih mengetahui, atau Pak Fauzi dari sisi biologi, yang itu mungkin apa mungkin ada kelainan dalam siklus seperti itu, Pak? Mungkin ada penjelasan mungkin kalau dalam sisi biologi. Atau 40 itu memang secara umum demikian. Dalam ilmu biologi pun demikian. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Berarti memang apa yang disebutkan dalam syariat itu memang sesuatu yang bersesuaian dengan ilmu sains. Keumuman dalam sains pun demikian, dalam ilmu pengetahuan. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau itu kelainan ya. Kalau ada wanita nggak haid berarti itu kelainan. Maksudnya bisa jadi fisiknya memang anaknya itu fisiknya tidak normal. Berarti memang tidak sehat, nggih, ada kekurangan. Akhirnya mirip ke lelaki sehingga tidak haid, gitu ya. Masya Allah. Bisa jadi, dan itu rata-rata yang saya ketahui ada wanita yang tidak demikian, itu akhirnya qadarullah, tidak diberi keturunan. Ada teman saya itu yang demikian, dia menikah dan qadarullah. Iya. Kalau perilakunya ya biasa saja, boten tomboy, boten, tapi biasa saja. Qadarullah, diuji dengan demikian. Mungkin karena ketidaksuburannya ya kromosom tadi yang mungkin cenderung ke pihak. Ya alhamdulillah, karena itu Bapak Ibu, ketika penjenengan dianugerahi kesehatan normal, maka itu adalah nikmat yang sangat besar dan harus disyukuri. Ya, sesakit apapun itu merupakan anugerah yang nikmat dari Allah Ta'ala, diberikan nikmat keturunan. Dan bagi yang belum, kita doakan semoga Allah memudahkan dan diberi keturunan yang saleh dan salihah, ya. Bisa diupayakan dengan usaha medis maupun doa dan yang lainnya, ya. Dan bagi yang mungkin ada ibu yang ada kelainan atau apa, bisa berkoordinasi, konsultasi dengan ahlinya, ya. Wallahu alam, ini dari sisi syariat apa yang harus kita lakukan mensikapi dari kondisi sunatullah sebagai apa yang menjadi ketetapan Allah ini bagi para wanita. Dan para bapak mengetahuinya untuk apa? Untuk ibroh, untuk menyesuaikan kondisi para ibu, bagaimana hukumnya. Oh, tidak boleh mendekat, oh hanya boleh begini, oh begitu, tidak melaksanakan sholat dan seterusnya. Maka itu merupakan hukum yang terkait konsekuensinya dengan kondisi sunatullah bagi wanita yang datang bulan. Kira demikian Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung dari babul haid.
bab tentang haid, tentang kitab Thaharah. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang datang kita akan berpindah pada kitab shalah, kitab tentang salat, babul mawaqit, tentang bab waktu-waktu salat. Kintenipun mekaten Bapak dan Ibu, barangkali wonten ingkang diaturaken nek boten kita akhiri. Ben, menawi wonten alhamdulillah. Monggo kita akhiri ganti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngetani sah.